Di mobil. Di mobil saya sendiri. Saat ini pagi-pagi betul Sai dan Sia menuju kantor dan akan berangkat bersama-sama ke venue untuk mendekor dan menyiapkan acara gathering di sebuah kantor perusahaan. Dan ketika di dalam mobil, Sai senyum-senyum sendiri, memperhatikan Sia yang terlihat gelisah tak seperti biasanya. Bahkan duduknya terlihat tak nyaman. Sia, kamu kenapa sih? Masih kepikiran semalam? Kamu beneran gak ngapa-ngapain aku kan? Enggak lah, aku masih normal. Emang kamu ngerasa aku ngapa-ngapain kamu? Emangnya apa ada yang sakit dari bagian tubuhmu yang saat ini kamu rasakan? Ya enggak sih. Terus kamu belum jelasin kenapa aku bisa tidur di ranjang kamu sama Nindi. Bukankah semalam kita tidur di ruang keluarga di depan TV seperti biasanya? Dan kenapa pas bangun-bangun buka selimut, kok aku tinggal pakai kolor aja? Makanya dari tadi aku mau jelasin sama kamu, tapi kamu keburu marah-marah gak jelas. Ya udah, jelasin coba. Apa yang terjadi di antara kita semalam? Gak ada apa-apa sih ya. Jadi, semalam itu kamu kalau tidur itu jumpalitan, sampai gak sengaja nendang gelas kopi di meja. Tumpah, nyiprat ke baju dan celana kamu. Makanya, baju sama celana kamu aku lepas. Kok aku gak kerasa ya? Kamu pelor, kalau udah nempel molor. Aku buka juga diam aja. Tuh kan, ini pasti gara-gara kebanyakan makan nasi di warung seafood semalam. Untung saja aku gak kesiangan. Terus bajuku di mana? Udah aku cuci dan aku jemur tadi pas kamu mandi. Oh, makasih ya. Sama-sama. Terus gimana jadinya aku bisa di kamar kamu? Aku gendong lah. Hah? Serius Sai? Serius? Enteng kok, ucap Sai yang membuat Sia tersenyum malu-malu menatap jalan. Iya sih, tapi kok aku bisa gak bangun ya? Aneh, kekenyangan kali. Iya mungkin, hehe. Sekarang kamu percaya kan? Iya. Ya sudah, kita cari sarapan dulu ya. Iya. Kamu mau sarapan apa sih ya? Apa aja? Di kos Jos. Di kos Jos sendiri, Jos justru belum bangun. Yang lebih dulu bangun malah Yoga. Dan saat bangun, Yoga seketika kaget ketika melihat tubuhnya sendiri yang hanya memakai CD saja. Dan melihat tubuh Jos hanya memakai kolor dan membelakanginya. Yoga baru mengingat jika semalam Yoga ketiduran dan gak jadi ngefuck adik sepupunya itu. Yoga jadi merasa bersalah dan tak enak. Yoga mendekati Jos dan memeluknya dari belakang. Jos bereaksi. Set. Aduh. Jos, lo kok dorong gue sih? Lo mau apa? Mau itu. Semalam gue ketiduran. Lihat jam. Sialan, udah jam 8. Gue mandi dulu. Gue dulu. Ah, kelamaan. Set. Ucap Yoga yang gemas menarik Jos masuk ke kamar mandi. Jos dan Yoga pun mandi bersama-sama. Dan ketika mandi, ini baru pertama kalinya setelah sekian lamanya tak pernah mandi bersama. Dan terakhir ketika kecil saja. Dan ini baru pertama kali keduanya mandi bersama lagi. Dan ketika keduanya sama-sama telanjang bersama, keduanya sama-sama sempat terdiam dan terkejut saat melihat tubuh masing-masing. Terutama Yoga yang tak sengaja melihat tubuh bagian belakang Jos. Terutama pantat Jos yang kini membelakanginya. Dan mengambil gayung lalu mengguyurkan ke seluruh tubuhnya. Dan air yang mengalir lewat garis punggung dan belahan pantat Jos itu membuat batang Yoga seketika menegang. Tegang juga ternyata, ucap Jos menyabuni tubuhnya. Jos, gue jadi pengen. Gue fuck lo sekarang ya. Gak bisa, waktu. Gue paling gak suka buru-buru. Apalagi pertama kali bagi kita. Gue mau momennya pas, supaya bisa menikmati. Begitu. Terus gimana nasib batang gue? Nih, sabun. Keluarin sendiri, gue mau udahan. Ucap Jos sembari menyikat giginya dan kumur-kumur. Lalu membasuh tubuhnya dan buru-buru hendak keluar dan membuka pintu. Namun ketika hendak membuka pintu, Jos sempat melihat ekspresi Yoga sedih. Jos urung membuka pintu. Lalu kemudian
Brak. Josh kembali menutup pintu kamar mandi, lalu merampas sabun cair dari tangan Yoga, mengeluarkan sabun cair dari botol, dan mengoleskannya pada batang Yoga. Lalu kemudian, cups. Ya, Josh membantu Yoga mengeluarkan cairannya. Dan tak menunggu lama, hanya dengan mencium bibir Josh dan meremas pantat adik sepupunya itu, membuat tubuh Yoga seketika menegang. Cerot. Yoga bersandar di dinding kamar mandi, sembari mengatur nafas dan tersenyum pada Josh. Josh pun membalas tersenyum geleng-geleng pada Yoga, lalu mencuci tangannya yang penuh busa bercampur cairan Yoga. Dan ketika selesai membersihkan tangan dan hendak membuka pintu, Yoga tiba-tiba menahan tangan Josh, menariknya dan menciumnya kembali. Dan ciuman kali ini begitu lembut. Dan entah mengapa, Josh merasa lebih suka ciuman kali ini dibanding sebelumnya. Josh, thanks ya. Gue janji, gue akan terus berusaha mencintai lo. Bahkan, sepertinya gue mulai jatuh cinta sama lo. Ya sudah, buruan mandi. Gue mau siap-siap nih, udah telat. Josh, gue serius. Gue gak bohong. Gue mulai suka sama lo. Iya, gue percaya. Brak. Josh pun keluar menutup pintu kamar mandi, lalu bersandar di pintu kamar mandi sembari tersenyum, memegangi dadanya. Pagi ini adalah pagi yang sangat menyenangkan untuk Josh. Josh berharap kakak sepupu yang disukainya itu benar-benar suka padanya, dan tak hanya pura-pura, hanya untuk sekedar menyenangkan hatinya saja. Josh pun bersiap-siap, dan di kamar mandi sendiri, Yoga sembari membersihkan burungnya, Yoga berbicara lirih agar tak kedengaran Josh. Heh, burung, gimana rasanya dikocokin cowok? Dasar lo, mau cewek, mau cowok, muntah juga lo. Sabar ya, gak lama lagi lo akan masuk sarang baru yang gak sama dengan sebelumnya. Mudah-mudahan lo kerasan. Josh, jujur, gue mulai suka sama lo Josh. Mudah-mudahan gue bisa konsisten serius sama lo. Meski kadang kalau dipikir-pikir aneh pacaran sama sepupu sendiri. Tapi nyatanya ada. Emang ya di dunia ini semua bisa terjadi. Tapi emang bener sih, selama ini gue gak nyaman jauh-jauh dari Josh. Dan gue selalu pengen deket dia. Sekalipun gue punya cewek, gue tetap aja butuh Josh. Atau selama ini gue gak nyadar kalau selama ini gue sayang Josh. Tapi kan gue sayang sama Josh kayak adik gue sendiri. Apapun itu, yang pasti mulai sekarang gue harus bisa jaga mata, jaga hati, dan jaga jarak kalau ada cewek cakep di depan gue. Sulit, tapi gue harus bisa. Gue akan buktikan, gue gak mau buat Josh kecewa. Gue mau jadi cowok tegas dan punya pendirian. Gue akan buktikan, gue bisa. Demi lo Josh, demi lo. Tok tok tok. Gak, buruan. Iya sayang. Tolong siapin seragam sama jaket gue ya. Udah. Pengertiannya cowok gue. Teriak Yoga yang membuat Josh tersipu dari luar. Di sebuah venue acara. Di sebuah venue yang terdapat di kantor klien itu sendiri, Sai dan Sia kini tengah sibuk mendekor dibantu beberapa karyawan kantor lain. Dan ketika sedang sibuk mendekor, baik Sia maupun Sai jadi perhatian cewek-cewek yang menjadi anggota panitia di acara gathering itu sendiri. Terutama Sai yang sudah biasa jadi pusat perhatian cewek-cewek. Dan Sia sudah biasa. Namun dari sekian banyaknya panitia itu, Sai menyadari jika ada salah satu cowok dari panitia itu sendiri yang terlihat memperhatikan Sia. Dan jujur, Sia juga sebenarnya juga mengetahui dan merasakan jika ada salah satu cowok dari panitia itu yang memperhatikannya sedari awal kedatangannya tadi. Sia cuek, namun Sai bolak-balik memperhatikan cowok panitia tadi yang suka curi-curi pandang pada Sia. Dan cowok itu pura-pura mengalihkan pandangannya ketika Sai yang memergokinya dan terlihat malu-malu. Sai pun yang penasaran menggoda Sia. Sia, ada yang merhatiin kamu tuh. Perhatiin kamu kali. Tuh cewek-cewek pada heboh. Bukan cewek-cewek itu, tapi salah satu cowok yang di pojok itu. Yang mana? Jawab Sia pura-pura gak tahu. Yang cowok yang di ujung, yang rambutnya kayak landak.
Oh, itu. Iya, aku juga tahu. Tapi biarin aja. Kenapa? Kamu gak tertarik? Lumayan cakep tuh. Sia seketika menatap Sai dengan tatapan tajam dan serius. Cakep sih, tapi di mataku dia gak ada tandingannya. Dia, ucap Sai panik, tak sanggup menatap mata Sia yang menatapnya tajam. Iya, dia, suami orang. Oh, iya. Udah buruan, biar cepat kelar. Jam 10 udah harus ready, dan jam 11 acara. Siap bos. Bro, teriak Josh baru datang dan ikuti Yoga di belakangnya. 35 menit 15 detik, Anda telat, ucap Sai pada Josh yang terlihat cengengesan dan Yoga senyum-senyum sendiri yang membuat Sai dan Sia heran. Ih, malah cengengesan. Kalian pada kenapa sih? Gak apa-apa, ucap Josh dan Yoga kompak. Lalu Yoga terlihat merangkul pundak Josh di depan Sai dan Sia. Manis banget. Tumben akur. Biasanya kayak kucing sama anjing. Emang kucing sama anjing gak bisa akur? Iya, yang akur. Gak, ada yang bening tuh. Satu, yang rambut pendek, ucap Sai menggoda Yoga, yang membuat Yoga seketika memperhatikan Josh yang langsung meliriknya. Namun Yoga langsung mengelus-ngelus pundak Josh seolah menenangkannya. Oh, yang tengah itu? Iya, cantik kan? Sikat. Cantik sih, tapi sorry, gue udah setia. Setia? Setia sama siapa lo? Bukannya lo udah lama putus sama anak catering? HP Yoga berbunyi, Bos Rudi menelpon. Siapa gak? Tanya Jo. Si bos telepon. Ya bos. Sai, sini bentar, teriak Kak Mut. Dan Sai pun menghampiri Kak Mut. Tinggal Josh yang kini membantu Sia. Josh, tumben Yoga manis banget sama kamu. Ada apa? Penasaran ya? Iya, kok bisa? Sia, akhirnya gue jadian sama kakak sepupu gue yang gue impikan selama ini. Serius kamu? Iya. Semalam dia ngaku kalau dia gak bisa jauh sama gue. Pokoknya panjang deh ceritanya. Ntar dulu, jangan seneng dulu. Maksudku, jangan euforia dulu. Apa kamu yakin dia benar-benar suka sama kamu? Ya, yakin gak yakin sih. Tapi dia kelihatan nunjukin banget kok keseriusannya sama gue. Dan bakal janji buat komitmen sama gue. Dan berusaha nyayangin gue setulus hati. Ya, gak ada salahnya kan gue kasih kesempatan dia. Tapi lo tahu kan konsekuensinya kalau dia sewaktu-waktu bisa berubah ninggalin lo. Iya gue tahu. Kalau emang dia gak bisa konsisten dan tiba-tiba saja berubah lagi, ya mau gimana lagi. Gue lepasin aja daripada gue sakit hati terus. Aku doain semoga Yoga serius sama kamu. Semoga deh. Lo sendiri gimana? Gimana apanya? Gak gimana-gimana. Semalam aku tidur di rumah Sai. Tahu nggak? Aku digendong sama dia. Hah? Terus diapain lagi? Wah, progres yang bagus. Jangan ngeres dulu. Sia pun menceritakan kejadian yang ia alami semalam saat tidur bersama Sai. Jadi gitu. Nggak seru. Masih seru gue. Gue udah berhasil ngocokin dia pagi tadi. Bikin envy. Sabar ya Sia. Semoga aja ada keajaiban. Si Sai bisa belok. Enggak kalau beloknya menyakiti Nindi, aku gak mau dan gak berharap itu. Munafik banget loh. Ya diam-diam aja lah, jangan sampai ketahuan Nindi. Tetep aku gak mau. Ribet loh, dasar homo aneh. Terus mau lo yang kayak gimana? Aku juga bingung harus kayak gimana. Dasar lo. Intinya sama si aku masih bisa bersama dan melihatnya setiap hari saja. Aku udah cukup. Serah lo deh, atur aja. Oh iya Sia, gue rada-rada khawatir deh sama Sai. Khawatir maksud kamu? Gue rada curiga sama dia. Curiga kenapa? Tahu nggak? Semalam pas gue selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, Sai tiba-tiba udah ada di depan kamar mandi gue. Maksud kamu? Kamu curiga
Sai ngintip kamu mandi? Kurang kerjaan apa sih Sai ngintipin gue? Terus yang gue curigain bukan karena si Sai ngintip, tapi gue curiga dia nguping. Nguping? Apa yang dikupingin? Apa yang didengerin? Gemericik air? Oh, tahu. Dengerin kamu nonton bokep gay kali. Kelakuan kamu deh, gak kapok-kapok. Padahal dulu udah ketahuan yoga nonton bokep di kamar mandi sambil coli. Shh, dengerin gue dulu. Masalahnya semalam gue gak nonton bokep. Gue lagi teleponan sama yoga. Sama aja, kalian colbar ya? Bukan sih ya. Semalam gue tuh ngobrol di kamar mandi sama yoga. Yoga tuh mau ngenalin lo sama temennya yang katanya juga belok. Terus gue nyeletuk. Gue jawab lah, si Sai gak bakal mau sama homo modelan manapun. Dia maunya kekeh sama si Sai, suami orang. Gue ngomong kenceng. Dan pas selesai mandi, buka pintu. Udah ada Sai nyengir sama gue. Hah? Iya. Gue takut dia denger. Gue jadi gak enak sama lo. Gara-gara keteledoran gue takut dia tahu dan ngomong sama lo. Dan gue takut kalau sampai dia ngehindarin lo. Oh, gak apa-apa Jos. Kan kamu gak sengaja. Kamu gak salah kok. Tapi kalau dia emang dengar dan tahu sebenarnya, kenapa sikapnya biasa aja? Dia gak menunjukkan sikap aneh kok. Wajar-wajar aja. Dan kalaupun dia berniat marah, harusnya dia bicara langsung sama aku. Tapi enggak tuh. Bahkan kalau dia gak suka, pasti dia semalam gak akan sudi menggendongku dan membuka bajuku. Pasti dia akan jijik jika tahu aku menyukainya. Iya juga sih. Mungkin dia gak denger kali pas obrolan gue tentang lo. Bisa jadi. Tapi aku sedikit merasakan ada yang berbeda sih dari Sai. Oh ya, apa itu? Si Sai lebih suka godain aku. Godain? Ya biasa bercandain gitu. Kepo urusan pribadiku. Pokoknya aneh-aneh deh pertanyaannya. Barusan juga, tahu gak? Ada cowok yang di ujung sana dari tadi ngeliatin aku terus. Dan Sai kenotis. Sai malah godain aku sama cowok itu. Yang mana? Tuh. Oh, cakep juga sih ya. Cakepan Sai. Sai udah mulai buncit. Dia cakep tuh, bodinya asoy. Tetap Sai gak ada lawan buat aku. Wah, iya deh ya. Tapi gue ada ide. Ide apaan? Jos membisikkan sesuatu hingga kemudian. Sai, gak? Teriak Sia saat Sai kembali bersama yoga. Bukannya kerja, malah gibah, ucap Sai. Udah beres nih, ucap Sia. Setelah semuanya pun beres, beberapa jam kemudian acara gathering pun berlangsung. Dan acara yang berlangsung kurang 3 jam itu berjalan dengan sukses dan lancar. Dan setelah acara lancar, baik Sai, Sia, Jos, Yoga, juga Kak Mut, semua mengobrol bersama para panitia sembari makan bersama. Yoga benar-benar tak berani mendekati cewek-cewek panitia yang jujur lumayan cakep-cakep itu. Yoga lebih memilih menghindar dan lebih memilih duduk di pojokan bersama Jos. Yoga harus betul-betul berusaha konsisten. Meski jujur tak 1-2 cewek yang ingin berkenalan dengannya. Namun dia harus bisa bersikap tegas di depan Jos. Kenapa Jos? Masih lirik-lirik? Kagak, itu barusan. Kenapa? Jiwa buaya lo meronta-ronta, lihat cewek-cewek seksi. Ya wajar, jangan marah-marah dulu. Gue kan masih proses. Toh gue sekarang di sebelah lo kan, gak gimana-gimana. Itu kalau ada gue. Kalau gue gak ada, lo pasti udah deket-deket sama cewek-cewek itu. Jos, please. Gue gak mau ribut lagi sama lo, gue capek. Gue pengen damai, tentram sama lo. Yang kayak gini-gini please, gak usah dibahas. Ya udah, mata lo jangan jelalatan sama cewek-cewek seksi itu. Iya kagak. Lagian, kalau gue lihat-lihat dan inget-inget tadi pagi di kamar mandi, lo lebih seksi dari mereka. Ting ting, ucap Yoga merayu Jos. Gombal, serius, apalagi pantat lo. Gue gak sabar pengen cepet-cepet pulang, nyobain pantat laki-laki. Tapi pelan-pelan ya, gue masih perjaka. Gue juga masih perjaka kalau sama cowok. Iya, ya udah buruan, habisin makanannya biar cepet pulang. Ya sayang. Ucap Yoga mengusap rambut Jos.
yang membuat Josh senang tak terkira. Hingga kemudian, "Gak!" teriak Kak Mut memanggil Yoga. "Kenapa Kak? Sini, ikut gue bentar. Ada yang mau kenalan sama lo. Anak bos di sini, cantik. Lo udah putus sama anak catering kemarin kan? Bukannya lo bilang kalau ada yang cakep suruh kenalin. Ayo, tuh si Sai aja udah dikerubungin cewek-cewek. Masa lo mau kalah?" Set, ucap Kak Mut seketika menarik tangan Yoga di depan Josh. Yang membuat Josh kecewa. Tapi Kak, Josh. "Ayo buruan Josh, gue pinjem bentar kakak lo ya," ucap Kak Mut. Dan karena Kak Mut adalah senior dan juga atasannya, Josh tak bisa apa-apa. Begitu juga Yoga, terlihat beberapa kali memperhatikan Josh saat berkenalan dengan cewek cantik anak bos klien. Dan Sia yang baru saja mengambil nasi dan lauk kini menghampiri Josh dan duduk di sampingnya. Sembari sama-sama memperhatikan Sai dan Yoga yang sedang bersama cewek-cewek cantik dan panitia lainnya. "Jangan baper, udah resiko. Aku aja lama-lama udah biasa kok lihat Sai digandrungi cewek-cewek. Aku gak gimana-gimana. Toh Sai gak ganjen dan responnya biasa-biasa aja. Kecuali dia ganjen dan mencoba mengkhianati Nindi baru. Lo sih enak, si Sai gak tahu lo suka sama dia. Nah Yoga, harusnya dia tegas nolak sama Kak Mut pas tadi ngajakin tuh cewek kenalan. Yakin berani nolak Kak Mut? Dengan alasan apa? Dengan alasan Yoga pacaran sama lo?" Ya gak gitu juga sih. Gue malu juga kalau harus terang-terangan. Takut dibully satu kantor. Ya meski si bos homo, tapi apa kata anak-anak jika mereka tahu gue pacaran sama sepupu gue sendiri? Ya terus gimana? Gue nunggu Yoga yang jelasin sendiri ke anak-anak. Punya nyali gak dia? Kalau punya nyali dan gak malu, berarti dia beneran sayang sama gue. No tipu-tipu. Gitu. Waduh, Josh, gawat. Lihat gak? Sialan. Kalau ini mah emang dia yang gatel. Kalau emang dia gak ganjenan, mana mungkin sekarang dia tukeran nomor HP kayak gitu. Prak. Josh meletakkan piringnya dan tak menghabiskan makanannya. "Josh, kemana?" "Balik." Waduh, gawat. Bakal perang dunia nih. Rusia Ukraina bisa lewat nih. Ngeri-ngeri. Yoga kemari. Aku harus bilang apa? Loh, si Josh mana? Ucap Yoga mengambil piringnya kembali dan melanjutkan makannya. "Pulang. Gara-gara lihat kamu tukeran HP sama cewek itu." "Oh, biarin aja." "Kok gitu? Kamu cuma main-main ya sama Josh?" "Siapa bilang? Serius lah." "Terus?" "Kepo ya? Yaudah deh, gue balik duluan ya sebelum terlambat," ucap Yoga cengengesan lalu pergi. Kayak gak punya dosa, yang membuat Sia bertanya-tanya. Sia pun melanjutkan makannya sembari memperhatikan Sai. Dan ketika memperhatikan Sai sedang mengobrol sama panitia dan cewek-cewek, HP Sia berbunyi. Nindi mengecatnya. "Sia, Sai lagi ngapain?" Seketika Sia langsung menaruh piringnya dan buru-buru merespon Nindi dengan mengarahkan kamera ke arah Sai yang sedang asik mengobrol dengan panitia. Cekrek, kirim foto. "Sai lagi ngobrol sama panitia Nin." "Kok cewek-cewek semua? Pakaiannya seksi-seksi lagi." "Oh, cuma seragam. Jangan khawatir, aman kok. Sai gak ganjen." "Kamu kok gak ikut kumpul?" Cekrek, kirim foto. "Aku lagi makanin." "Oh, oke. Makasih Sia." "Sama-sama." Di kos Josh sendiri, Josh yang baru sampai langsung mandi, menyegarkan tubuh dan pikirannya yang kesal mikirin Yoga yang gak konsisten lagi. Dan setelah mandi, suara mobil Yoga terdengar dari luar. Seketika Josh mengunci pintunya. Tok tok tok. "Josh, buka." "Gak usah, lo balik aja." "Josh, gue tahu lo marah karena apa. Please, jelasin gue dulu, jangan kayak anak kecil." "Lo yang kayak anak kecil, labil, gak bisa konsisten, masih pelin-pelan." "Iya gue ngerti maksud lo, tapi buka dulu pintunya biar gue jelasin di dalam." "Enggak." "Buka Josh, malu sama tetangga ribut." "Bodoh amat." "Oke, gue gak akan pulang. Gue bakal tunggu di sini sampai lo buka pintu." "Terserah." "Ih, gak usah nelpon deh. Mending lo pulang kalau malu teriak-teriak sama gue didengar tetangga." "Siapa yang nelpon lo?"
Seketika Josh hendak mengangkat teleponnya namun keburu mati. Yang ternyata dari nomor yang gak dikenal. Josh pun melihat pesan WA-nya yang setengah jam yang lalu yang ia belum buka. Dan begitu membukanya, "Hai Gak, save ya, Friska." "Friska?" Cekrek. "Masuk loh." Seketika Josh membuka pintu dan menarik Yoga masuk ke dalam kos. Brak, pintu tertutup. "Apaan sih? Marah-marah mulu. Ini Friska siapa? Tiba-tiba ngechat gue. Cewek tadi minta tukeran nomor gue. Ya gue kasih aja nomor lo, biar lo tahu. Biar lo gak marah. Serah lo mau bales apa, biar hati lo seneng gak marah lagi sama gue." Seketika Josh tersenyum. "Beneran? Lo gak masalah kalau gue balas chat dia?" "Iya gak masalah." "Apa aja?" "Apa aja." "Oke, gue bales nih. Sorry mbak, jangan deket-deket cowok gue lagi. Yoga udah punya cowok." "Ting." "Anjir, lo kasih tahu ke dia gue homo?" "Iya, kenapa? Katanya gak apa-apa." "Kirain lo pura-pura jadi cewek gue." "Enggak lah, jujur aja. Toh foto gue pakai PP kita berdua. Kenapa? Gak terima?" "Terima, iya, asal lo gak marah lagi sama gue." "Gitu dong. Udah gak marah kan sama gue?" "Enggak, thanks ya. Lo mikirin gue ternyata." "Iyalah, gue capek perang sama lo. Kalau udah gak marah, boleh nih kita ting ting. Kelihatannya lo habis mandi ya?" "Iya." Set, cups. Yoga menarik handuk Josh, mencium dan memeluk Josh, lalu memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam sidi dan meremas pantat Josh. "Eits, tunggu bentar." "Apalagi Josh? Lo harus janji. Setiap ada cewek yang minta tukeran nomor sama lo wajib kasih nomor gue. Gimana? Deal?" "Gak usah. Kalau perlu, gue jujur langsung ke tuh cewek kalau gue homo. Kalau lo ada sama gue tunjukin langsung ke ceweknya. Beneran. Swear." Ups. Josh langsung mencium bibir Yoga dan mendorong tubuh Yoga ke ranjang. Bruk. Lalu menaiki tubuhnya. Yoga menurunkan sidi Josh, meremas-remas pipi bokongnya. Kedua batang Josh dan Yoga saling menekan dan bergesekan. Yoga yang tak tahan menarik tubuh Josh, membanting tubuh Josh berganti posisi di bawah Yoga. Yoga membuka bajunya sendiri. Dan ketika sudah telanjang sempurna dan hendak mengarahkan burungnya, Yoga lagi-lagi bertingkah konyol mengajak bicara burungnya. "Heh burung, pakai pelumas dulu ya sebelum lo masuk ke rumah baru," ucap Yoga mengambil pelumas di atas meja di samping ranjang dan mengoleskan pelumas sembari mengelus-ngelus dan mengarahkan burungnya ke lubang Josh yang terlihat ketakutan. Padahal awalnya Josh yang agresif. Gak, pelan ya." "Iya sayang." Dan begitu kepala burung Yoga berada tepat di pintu lubang Josh, tok tok tok. "Siapa?" "Sia, ntar aja. Gue lagi upacara sakral nih pecah-pecaka." "Pak kos, waktunya bayar kos." "Waduh, iya pak, bentar. Cepet pakai baju gak? Lo juga, buruan." Masih di venue, Sia sendiri baru saja keluar dari toilet. Dan ketika baru keluar dari toilet dan melewati lorong, set, Sai tiba-tiba menariknya dan terlihat marah pada Sia. "Ada apa Sai?" "Sia, kamu ngapain foto aku diam-diam dan ngirimin foto ke Nindi?" "Oh, iya, tadi Nindi nanyain kamu. Ya udah, aku kirimin foto kamu biar dia lega." "Ya kenapa harus pas gue lagi ngobrol sama cewek-cewek seksi?" "Ya kan apa adanya. Toh juga aku jelasin kalau kamu gak ngapa-ngapain kok. Cuma ngobrol sama panitia. Dan aku belain kamu kok, gak bilang macam-macam kok. Dan Nindi gak apa-apa tadi." "Nindi gak apa-apa, tapi mamanya mergokin Nindi chatan sama kamu. Mertua gue liatin chat Nindi sama cewek-cewek dan gue ditelepon, dimarahin habis-habisan sama mertua gue. Tahu gak? Sampai-sampai gue disuruh ceraiin Nindi." "Apa? Tapi aku gak ada maksud begitu Sai. Maaf. Dan bukannya kamu awalnya gak masalah dan gak apa-apa. Dan justru kamu fine-fine aja pas Nindi minta tolong jadi mata-mata kamu."
Ya tapi sekarang jadi masalah sama mertuaku. Dan hal sepele seperti ini bisa jadi masalah besar di rumah tanggaku. Dan ini semua gara-gara kecerobohan kamu, tahu nggak? Sai, maaf Sai, kamu pulang sendiri. Aku mau ke rumah Nindi. Dan, oh ya, satu lagi. Apapun itu, mulai sekarang, jangan pernah cacat Nindi. Dan jangan pernah ikut campur urusan rumah tanggaku, ngerti? Iya Sai, maaf. Sai marah meninggalkan Sia di venue sendiri. Tanpa Sia sadari jika ada seseorang yang sedari tadi menguping di balik dinding lorong. Ya, cowok cakep berambut landak salah satu panitia gathering tadi. Ternyata diam-diam membuntuti Sia. Hai. Oh, hai. Sorry, gue tadi mau ke toilet, tapi gak enak mau masuk. Kos takut ganggu kalian ngobrol serius. Lo gak apa-apa? Oh, gak apa-apa kok. Tadi cuma ada kesalahpahaman. Gue Oi. Oh, aku Sia kan? Iya, kok tahu? Tadi nanya sama Kak Mut. Kebetulan Kak Mut kakak kelas gue dulu pas SMA. Oh gitu. Gue denger-denger lo pulang sendiri ya? Kalau gak keberatan, gue anter ya. Sekalian gue pengen tahu lo tinggal di mana. Siapa tahu gue boleh main ngopi-ngopi. Kalau enggak juga gak apa-apa. Sorry ya, gue jadi kayak SKSD. Seketika Sia jadi bingung harus menjawab apa. Ingin menolak tapi gak enak. Apalagi dia kenal Kak Mut. Ah sudahlah, lagian apa salahnya punya teman baru. Oh gak apa-apa kok, boleh. Kalau gak ngerepotin, takutnya cewek kamu marah. Gue gak suka cewek, gue suka cowok. Apalagi yang kayak lo. Hah?